terus teman-teman dosen ada yang pergi taruh sehingga kita mundurkan. Minta kesediaan Pak Bayu untuk mundur ke waktu ini. Sebelum saya berikan kesempatan kepada pemateri, sedikit saya gambarkan profil beliau ini. Beliau ini dengan saya nih sohib, ya, bisa dibilang sohib. Lama tidak ketemu, ada berapa tahun lagi baru tidak ketemu. Terakhir ketemu waktu beliau bawakan kuliah umum di Stisipol, Palopo. Terakhir ketemu itu tahun berapa itu, Ustaz? Yang tahun berapa ya? Yang jelas sebelum pandemi kan? Nah, sebelum ini. Dan sebenarnya Palopo dengan Palopo dengan beliau ini bukan asing, yang sangat asing bagi beliau, karena beliau lama juga di Palopo sejak 96 ya, 96 ya. 96 sudah di Palopo sampai tahun 2000 sekian. Dan di tahun 2000 itu saya kenal beliau. Nah, profil pendidikan beliau S1 di Universitas Muslim Makassar, S2-nya juga, cuma dapat beasiswa program 5.000 doktor ke Malaysia, dan sejak saat itu beliau stay di Malaysia sampai dipercayakan menjadi tenaga pengajar di sana. Selain menjadi dosen di Universitas UKM Terengganu, juga beliau juga dosen di STIE Tazkiyah. Kita paham bagaimana model pembelajaran di STIE Tazkiyah menjadi role model bagi pembelajaran ekonomi Islam. Kita semua paham. Sehingga terkait dengan disiplin ilmu ekonomi beliau ini kita tidak bisa ragukan. Terus pengalaman beliau dalam menulis artikel, beliau ini bisa di searching beliau malah melintang menjadi reviewer di beberapa jurnal internasional. Kemarin teman searching nama beliau di Publons, itu jurnal artikel Scopus beliau ini sekitar 27-an. Tapi kalau dari beberapa jurnal mulai dari tahun sekian sampai tahun 2021 ini sekitar hampir 100 lebih. Lebih 100. Dengan tingkat citasi saya lihat tadi di Scholar itu sekitar 584 citasi. Beliau kalau di Makassar tinggal di Rapocini ya, Ustaz? Ya, Rapocini. Di Rapocini, tinggal di Rapocini, Rapocini Makassar. Dan waktu beliau juga di sini banyak membina mahasiswa-mahasiswa kita, termasuk awal-awal berpendirian SEA, lisensi, beliau sering membawa materi. Kalau ada kesempatan beliau balik dari Malaysia, berada di Makassar, beliau memberikan waktu luang untuk ke Palopo memberikan materi kepada adik-adik kita mahasiswa. Ini sedikit gambaran terkait dengan profil beliau. Dan untuk efisiennya waktu, karena ini sifatnya coaching dan materinya sifatnya berkelanjutan, sustainable, dan kita programkan sampai 7 kali pertemuan, sehingga materi ini antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Untuk materi pertama ini kan kayaknya bagaimana mencari ide penelitian dan bagaimana riset itu yang baik dan untuk skop jurnal internasional. Tafadhol Ustaz, saya berikan kesempatan untuk menyampaikan materi. Iya. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang untuk kita semua, dan tak lupa juga Ramadan Karim ya, Ramadan Mubarak. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terima kasih kepada, ya saya panggil Mas Arno ya, Mas Abdul Qadir Arno ya. Karena kalau saya panggil Bapak nanti ketuaan kayaknya. Bang Arno, Pak. Bang Ya Arno. Bang Arno ya. Ya, Kalau beliau dulu panggil saya itu Abdul Qadir. ya saya panggil Abdul Qadir. Sebetulnya agak sungkan juga saya kalau dipanggil Ustadz, jadi panggil aja Bapak ya. Supaya lebih familiar, karena kadang-kadang kalau Ustadz makamnya agak tinggi juga, sehingga kadang-kadang orang juga ya susah untuk ini mengakrab-akrabkan diri. Dan sebelumnya saya minta maaf karena tadi di luar jadwal, saya tadi dikontak Mas Arno ini bahwa sudah waktunya untuk masuk. Tapi saya masih di jalan karena kebetulan saya pergi jemput anak sekolah. Dan kemudian waktu sholat juga memang kita beda. Walaupun waktu antara Palopo dengan Malaysia itu sama sebetulnya. Karena Palopo kan secara general itu kan sama dengan waktu Makassar. Dan waktu Makassar itu sama dengan waktu Malaysia. Cuma waktu salatnya beda. Waktu salat di Malaysia dia ikut kepada waktu Jakarta. Ya, tapi waktu misalnya sekarang ini di sini hampir jam 5 ya, itu sama dengan Makassar kurang lebih. Baik. Dan salam silaturahim untuk bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian yang ada di sini. Mudah-mudahan lewat acara ini kita semakin akrab dan bisa saling sharing ya. Sebetulnya saya menganggap saya tidak dalam rangka mengajar ini, tapi dalam rangka sekedar sharing. Dan karena saya juga menganggap saya juga belum seberapa dalam persoalan penulisan jurnal, dan semakin terkini sebetulnya. Saya seringkali sudah mulai menolak untuk undangan semacam undangan workshop untuk jadi pembicara penulisan jurnal atau bahkan untuk menjadi reviewer, meskipun Emerald sendiri masih belum berhenti mengirimi saya paper untuk menjadi reviewer di situ, dan beberapa juga dari Elsevier. Ya itulah, karena sebetulnya dalam pandangan saya pribadi menulis jurnal atau menulis paper itu sesuatu yang sifatnya bukan tidak bisa dipelajari, sangat mungkin untuk dipelajari ya, dan sangat mungkin untuk kita kuasai. Cuma sometimes dia sesuatu yang sifatnya subjektif. Termasuk dengan masalah reviewer paper ya. Itu sesuatu yang subjektif sebetulnya. Saya pribadi seringkali juga kalau menulis paper, bahkan ya kalau orang Makassar atau orang Palopo bilang itu kita baku target ya, baku target dengan reviewer. Karena kadang-kadang kita menulis paper, topiknya lain, ya idenya lain, arahnya lain, tapi reviewer maunya dibawa ke tempat lain. Nah, itu jadi kemampuan kita bagaimana berargumentasi dan mempertahankan argumen kita di dalam paper itu juga satu yang sangat penting, ya. Sehingga kadang-kadang saya dalam dunia reviewer, ya saya bilang tadi sesuatu yang sifatnya subjektif, sehingga kadang-kadang kalau kita sudah beradu argumen dengan reviewer dan reviewernya tetap tidak bisa menerima, anggap dia tidak menerima argumentasi kita, ya akhirnya reviewer cuma ya karena dia punya kuasa untuk memberikan penilaian, akhirnya dia tinggal reject saja, ya kan? Ya. Akhirnya ya editor kadang-kadang cuma memberikan ide, ya kalau bisa diperbaiki atau diantar ke jurnal lain yang lebih suitable, yang lebih sesuai. Nah, itulah dalam dunia sekilas ya, dalam dunia reviewer atau dunia penulisan paper. Jadi mempertahankan argumen, konfidensi kita terhadap ide yang kita bawa itu juga termasuk penting. Ya, artinya bukan sekedar confident saja, tapi
memang konfidensi kita tuh berdasarkan argumen yang kita boleh pertahankan di dalam paper tersebut, dan itu memang ilmiah. Ya. Jangan juga kita baku takge sementara kita tidak punya argumen ilmiah yang kemudian kita mencoba berdebat dengan reviewer. Walaupun memang in general sekali lagi secara umum orang sebagai penulis paper lebih selamat mengikuti maunya reviewer, memang lebih selamat. Apalagi kalau kita penulis pemula, kadang-kala lebih selamat memang ikuti saja maunya reviewer, ya, daripada kita ya beradu argumen lalu kemudian akhirnya pada gilirannya nanti juga di reject paper kita. Nah, oke. Pada kesempatan pertama ini materi kita adalah tentang bagaimana mencari topik, ya, atau menemukan ide atau topik. Sebetulnya persoalan topik tidaklah begitu penting, kalau saya boleh katakan, ya, tidaklah begitu penting dibanding novelty, ya. Novelty, the most important, ya, adalah perkara yang paling penting dalam sebuah paper ilmiah. Jadi kalau boleh saya katakan, seandainya pun paper Anda sesuai topiknya, bidangnya, dan sesuai dengan bidang jurnal juga, ya, but you don't have the what we say, Anda tidak punya novelty tadi, ya, dari sebuah riset yang Anda lakukan, maka itu kemudian seakan-akan tidak punya nilai, ya. Tapi itu nanti kita akan coba bahas, ya, kita kaitkan dengan persoalan novelty. Saya coba share screen dulu. Ya, insya Allah materinya kan, karena kita per topik, ya, jadi kita materinya insya Allah nggak terlalu banyak, dan saya usahakan kita selesai sebelum persiapan berbuka puasa, ya. Baik. Jadi topik kita hari ini adalah how to find a research paper topic, ya, bagaimana menemukan topik yang menarik, ya, untuk kita menuliskan paper. Yang pertama, tentu saja kita mencoba explore apa yang tertarik, ya, bidang ketertarikan kita, ya, research interest kita apa. Kalau misalnya kita di sini rata-rata social science, ya, bidangnya social science, atau ada juga applied science. Rata-rata social science. Rata-rata social science. Oke. Social science itu kan banyak juga. Ada bidang keagamaan, ada bidang psikologi, ada bidang kesehatan. Kesehatan itu bisa masuk ke applied science, bisa juga masuk ke social science. Seperti misalnya kalau dia berkaitan dengan kesehatan masyarakat atau kesehatan publik atau kebijakan publik. Kemudian masuk juga social science pasti, ya, ekonomi, kemudian ilmu sosial itu sendiri, kemudian antropologi, history, sejarah, kemudian bidang pemikiran, ya, itu semua masuk dalam bidang social science. Nah, kita tentukan apa yang menjadi ketertarikan kita. Memang social science, tapi kan pasti ada ketertarikan kita. Ya, misalnya saya lebih tertarik ke bidang sejarah atau pemikiran. Ya, maka kalau kita buat paper ataupun kita submit paper, sebaiknya kalau kita tidak bisa mendapatkan yang spesifik, ya carilah yang memang sifatnya memang untuk social science. Ya, alangkah lebih lagi kalau kita bisa dapatkan jurnal yang memang spesifik. Ya, walaupun tingkat kesulitannya juga pasti akan lebih tinggi levelnya dibanding kalau jurnalnya itu adalah jurnal yang general social science. Kalau spesifik, ya pasti akan lebih tinggi levelnya disebabkan kita akan lebih diharapkan lebih menampilkan apa yang menjadi gap, ya, dari research kita terhadap bidang yang spesifik tersebut. Jadi misalnya kalau kita pilih bidang pemikiran juga macam-macam. Ada pemikiran tokoh, ya, tokoh itu tokoh kontemporer kah atau tokoh klasik misalnya. Lewat pemikirannya lewat
buku kah atau pemikirannya lewat jurnal-jurnal misalnya. Itu kan ada tersendiri ya pembahasannya. Nah, jadi yang paling penting apa yang kita mau sampaikan, apa yang menjadi ketertarikan kita. Ya, dan ketertarikan itulah yang kemudian seharusnya kita bisa explore menjadi sebuah novelty. Ya, menjadi sebuah novelty. Nah, kalau misalnya kita bidang ekonomi dan bisnis, apa yang menjadi ketertarikan kita? Ya. Dan bukan sekedar apa yang menjadi ketertarikan kita, tapi juga kita harus perhatikan apa yang menjadi tren di dunia riset. Ya, jadi sekarang misalnya trennya karena COVID, ya rata-rata jurnal buat call paper, ya call for paper itu terkait dengan COVID-19. Ya, nah tinggal kita menyesuaikan bidang kita dengan COVID-19. Misalnya kita di bidang ekonomi. Kalau ekonomi kan macam-macam juga, ekonomi pembangunan ke atau ekonomi keuangan, ya atau ekonomi syariah atau ekonomi konvensional, yang mana? Jadi kita kaitkan saja ketertarikan kita itu atau bidang kita itu dengan ya apa yang menjadi tren sekarang ini. Ya. Seperti saya sudah kasih contoh di bawah itu, ya research paper topic example ya. Itu ada ciri khasnya masing-masing. Ya, misalnya tentang cyber security. Ya, itu kan salah satu topik yang sebagian orang ya tertarik. Ya, sebagian orang sangat tertarik di bidang cyber security. Kalau keuangan ya misalnya sekarang cryptocurrency dan segala macam ya. Nah, kemudian kalau kita sudah menspesifikasi apa research interest kita mencoba explore. Ya, explore materialnya apa? Ya, tentu saja materialnya itu ya teori dan literatur. Teori dan literatur. Jadi kalau dikatakan material, ya itu kalau kita menulis paper, ya dua material yang sangat penting adalah pertama teorinya apa, dan kemudian literaturnya. Dan berbicara tentang literatur, kalau kita mau mencari ide menulis, misalnya, ya. Kadang-kadang kan kita blank nih, nggak tahu mau tulis apa. Ya kita sudah tahu bidang kita, misalnya saya keuangan syariah. Tapi apa ya kita mau tulis? Nggak ada ide nih. Orang sudah rata-rata nulis cryptocurrency, orang sudah tulis tentang wakaf, tentang zakat, orang sudah tulis tentang pertumbuhan ekonomi, orang sudah tulis tentang riba, ya orang sudah tulis tentang perbankan syariah, sudah banyak banget, ya bahkan kalau kita ya misalnya perbankan syariah sudah kadang-kadang sampai muak, ya sampai mau muntah karena terlalu banyaknya tulisan tentang perbankan. Tapi apakah sesuatu yang mustahil kalau kita mau mencari ide yang terkait perbankan yang kemudian orang belum tulis? Tidak mustahil. Ya walaupun sudah terlalu banyak tulisan tentang perbankan, tapi tidak mustahil kita bisa menemukan ide ya tentang perbankan apa yang kita ingin tuliskan. Nah, saya biasanya kalau lagi blank, misalnya saya mau nulis tentang perbankan syariah, atau mau menulis tentang wakaf misalnya. Bagaimana caranya? Blank nih, nggak ada ide. Maka yang kita lakukan, ya atau yang biasa saya lakukan, saya buka Elsevier. Ya, saya buka Elsevier atau buka Google Scholar. Apa yang saya cari? Ya, saya cukup tuliskan keywordnya. Cukup tuliskan keywordnya tentang wakaf. Jadi saya tulis wakaf, atau saya tulis tentang perbankan syariah. Tulis saja di Elsevier, di Findernya. Tulis tentang Islamic Bank atau tentang wakaf misalnya. Maka pasti akan keluar semua jurnal, semua paper yang terkait dengan wakaf atau yang terkait dengan perbankan syariah. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan ya? Lihat saja judulnya. Lihat aja judulnya semua, lihat judulnya. Satu persatu judulnya apa. Nah,
pasti dari situ kita akan menemukan sebuah desire, kita akan menemukan sebuah inspirasi. Oh, ini nih yang menarik nih. Ya, ini nih yang menarik. Ya, saya kasih contoh, baru-baru ini saya mencari ide tentang perbankan, ya, perbankan syariah. Lalu kemudian karena perbankan syariah kan sudah terlalu banyak, dan sekarang ini tengah COVID, ya, COVID-19, kira-kira dalam pikiran saya itu cuma berpikir kira-kira apa sih kaitannya antara perbankan dengan COVID-19, ya kan? Perbankan dengan COVID-19 apa sih? Ternyata orang sudah banyak tulis kan kaitannya perbankan syariah dengan COVID-19. Coba sudah terlalu banyak yang tulis. Ya misalnya tentang pemberian moratorium, tentang extended credit, macam-macam ya. Kemudian penurunan bunga, kemudian bagaimana manajemen perbankan menghadapi pandemi, macam-macam. Nah, dari situ kita baca semua literatur itu, ternyata ada satu isu yang masih kurang ya, masih kurang orang bahas dan masih kurang orang tulis terkait antara perbankan syariah dan COVID-19. Iya. Salah satunya yaitu adalah tentang bagaimana karena COVID-19 itu kan salah satu sebabnya adalah karena persoalan lingkungan, ya, persoalan bagaimana manusia ini menata lingkungannya atau tata cara kehidupannya ya, kembali back to nature, ya, back to nature. Nah, saya coba kaitkan dengan perbankan syariah. Kira-kira sekarang perbankan syariah dalam apa sih kontribusinya dalam menjaga lingkungan misalnya. Dan itu dikaitkan dengan COVID-19. Sehingga saya menemukan satu ide yang menarik untuk dibahaskan, yaitu green finance. Dan ternyata green finance pun sudah mulai orang bahas. Green finance. Maka kita coba deep lagi, kita coba search lagi, kita explore lagi interest itu tentang green finance, kan ternyata kita dapatkan lagi hal-hal yang baru. Nah, jadi ini saudara-saudara sekalian, mulailah dari mengeksplor materi dengan membaca banyak jurnal. Ya, alhamdulillah mungkin UIN Palopo mungkin sudah langganan jurnal kan. Bisa buka Elsevier, bisa buka Web of Science. Itu tinggal Anda perlu baca isinya, baca aja judulnya. Saya yakin Anda akan dapatkan ide. Baca aja judul. Tidak langganan, Pak. Ya, saya yakin Anda akan dapatkan ide. Tidak ada langganannya, Pak. Oh, sudah. Gimana? Tidak ada langganannya, Pak. Tidak langganan. Enggak ada langganannya? Ya. Oh, gitu. Ya, yang ada cuma repositori perpustakaan. Diminta ke kampus ya untuk berlangganan Elsevier. Ya, atau ya. Coba saya bukakan Elsevier ya. Biasanya memang kampus tuh seharusnya udah ini ya, sudah berlangganan. Itu kayaknya wajib itu untuk sekarang. Wajib sekarang itu harusnya langganan ya. Supaya apa? Supaya memudahkan bagi peneliti untuk mengeksplor ya. Memudahkan untuk peneliti untuk mengeksplor. Ini saya coba masuk ke Elsevier sebetulnya. Ya, selanjutnya. Nah, itu jadi kalau saya lagi dalam keadaan blank, saya nggak punya ide, biasanya saya buka Elsevier. Ya, biasanya saya buka Elsevier. Terus saya akan baca judul-judul jurnal, kemudian dari judul-judul itu saya menemukan ide. Dan perlu Bapak-bapak dan saudara-saudari sekalian tahu
sebetulnya tidak mengapa ada judul yang kita semacam apa ya, judulnya yang sama, kita ambil judul paper, misalnya kita menemukan satu jurnal di dalam Elsevier, judulnya menarik. Nah, tidak apa-apa kita ngambil judul itu lalu kita modifikasi, ya, lalu kita buat riset terkait dengan judul itu. Saya kasih contoh, saya pernah dulu di awal-awal menulis jurnal, ya, bisa nanti dilihat di Google itu tentang apa ya? Judulnya itu Bringing Islamic Bringing Islam Ethic, ya. Saya coba buka dulu ya, nanti saya perlihatkan. Ya, Bringing Work Back in Islamic Ethics. Itu yang di jurnal saya yang diterbitkan di Springer, ya, di tahun 2013. Ya, ini di Springer ini. Ya, saya coba share screen dulu supaya kita bisa lebih daripada apa ya. Ini kenapa nggak mau ini? Baik, kelihatan ya? Kelihatan? Nah, Kelihatan. ya, ini sebetulnya dia punya judul asli. Dia punya judul asli, ya, Bringing Work Back. Ya. Tapi kemudian setelah saya membaca jurnal ini, saya dapatkan ide. Karena paper aslinya itu Bringing Work ini, paper aslinya itu adalah konvensional. Ya, konvensional. Dia bahas tentang kerja itu, sebetulnya paper ini sederhana. Dia bahas tentang kerja, tapi secara umum, ya, etika kerja secara umum yang dikenal di dunia Barat, ya kan, di dunia Barat. Nah, lalu kemudian saya ngambil judul yang sama. Lalu saya tambahkan Islamic. Ya, saya tambahkan Islamic, jadi Bringing Work Back in Islamic Ethics. Nah, ini sekaligus menjadi novelty. Menjadi sesuatu yang baru yang kita tawarkan, ya, pada saat itu di tahun 2012 itu, ya. Ya, karena mereka taunya di dunia Barat etika kerja itu ya umum saja, universal kan, tapi ternyata Islam pun punya etika kerja tersendiri, dan itu yang kita tawarkan kepada mereka. Ya, ini contoh saja. Jadi kalau kita menemukan satu judul yang menarik, tidak masalah kita contohi judul itu. Ya, tidak masalah kita mencontohi judul itu, kita mencoba, lalu kita sedikit modifikasi, ya, sedikit modifikasi terkait dengan judul tersebut. Kalau kita lihat di Google Scholar misalnya, apalah, ya, judul apa saja tentang di Google Scholar, ya. Misalnya di Google Scholar kalau kita cari, ini saya coba share screen lagi, ya. Ya, misalnya kita cari tentang wakaf, ya, tentang wakaf. Kelihatan screen saya, kelihatan, ya. Nah, kita lihat di sini ada beberapa judul, ya kan? Ada beberapa judul. Ya, kita lihat judul ini apa sih yang menarik semua ini? Maka caranya mencari ide bisa, tidak ada masalah, kita ambil satu judul misalnya.
Oh, yang menarik menurut kita ya, menarik. Nah, kita melihat di sini. Ada di sini satu judul, ini saya coba apa namanya? Highlight. Usurers PT, the case wakaf controversy in the Ottoman Empire. Bisa kelihatan Ibu, Bapak ya. Usurers PT, the case wakaf controversy in the Ottoman Empire. Ya, yang menjadi ide inti dari paper ini kira-kira apa? Ya, yang menjadi ide inti dari paper ini adalah usurers PT, ya, wakaf kontroversi. Wakaf kontroversi. Ya, kita bisa highlight wakaf kontroversi. Nah, kalau kita sudah highlight wakaf kontroversi, kita bisa buka di sini. Kita mudah-mudahan kelihatan ya. Kelihatan. Ini kelihatan lagi? Ya, Nah, kelihatan. ini langsung ya. Ya, ini usurers PT, the case wakaf kontroversi. Oke, sekarang kita sudah dapatkan, oh ini kayaknya dia membahas tentang kontroversi wakaf ya. Kenapa tidak kita coba bahas wakaf kontroversi? Apa sih yang ada di kontroversi di bidang wakaf? Ya, saya kembali ke Google Scholar. Ya, saya mencari wakaf kontroversi. Kontroversi. Nah, ternyata ada beberapa wakaf kontroversi. Ya. Tidak banyak, ya, tidak banyak tapi ada beberapa. Nah, bagaimana kalau misalnya kita berpikir, kita mulai mencari inspirasi dari kata-kata kontroversi. Apa sih yang kontroversi di bidang wakaf ya? Ya, ternyata ya, sepengetahuan saya ada beberapa kontroversi di bidang wakaf dan kaitannya dengan suku. Nah, kenapa tidak kita misalnya membuat judul ya, wakaf base sukuk kontroversi. Kita coba cari, ada tidak? Ternyata nggak ada kan? Wakaf base sukuk kontroversi. Kenapa tidak kita menuliskan tentang ya kontroversi wakaf, penerapan wakaf atau aplikasi wakaf di dalam sukuk. Nah, marilah kita eksplor materialnya. Materialnya kita kembali lagi ke teori dan literatur review. Nah, di sini kita dapatkan salah satunya sini literaturnya adalah Financing University ya, through wakaf pious endowment. Is it possible? Ya, apakah mungkin ya mendanai universitas itu melalui wakaf? Ya, nah, ini dia tawarkan di sini adalah konsep suku. Nah, itu diantaranya. Jadi kita mengeksplor, kalaupun kita blank ide ya, kita tidak punya ide, kita baca aja judul-judul yang ada di Elsevier, di platform jurnal, kita baca, kita cari judul-judul itu, ya, lalu kemudian dari judul-judul itu kita modifikasi, ya, dan dari judul-judul itu kita kemudian kembangkan menjadi sebuah jurnal atau menjadi sebuah paper. Ya, saya selalunya begitu, ya, saya selalunya terus terang salah satu metode inspiratif saya adalah saya kalau tidak ada ide saya buka aja Elsevier, baca ya, termasuk repository kalau dianggap itu memang banyak menjelaskan judul-judulnya menarik, baca aja ya, nanti dari judul-judul itu kita mencoba mencari inspirasi untuk kita kembangkan ya. Baik, kemudian saya kembali ke slide. Nah, setelah itu keep instructor guideline in view. Nah, ini terkait guideline saja ya. Nggak begitu nggak begitu perlu dalam kita jelaskan karena saya rasa semua sudah tahu tentang pentingnya guideline sebuah topik kalau kita mau bahas ya. Kemudian selanjutnya ini saya ambil dari tulisan salah seorang kawan di Malaysia tentang karena tesis topik itu sama dengan research topik ya, sama dengan untuk menulis jurnal topik. Jadi saya menganggap ini
sama untuk kita bahaskan dalam pencarian sebuah topik. Yang pertama, ya pertanyaannya adalah, is it a good thesis topic? Apakah atau is it a good research topic? Jadi before starting the actual research, you need to make sure that your topic is well formed. Yeah, take a look at this list of questions to find out if your topic is ready to work on. Jadi apakah topik itu adalah sesuatu yang menarik, itu pertanyaan penting. Nah, kemudian, does the topic have a clear aim? Ya, apakah topik yang kita mau sampaikan itu clear? Tidak bertele-tele. Ya, ini juga termasuk yang sering saya jumpai kalau mereview paper-paper dari Indonesia. Itu kadang-kadang buat judul jurnal sampai 2 baris loh, sampai 2 baris atau 3 baris. Jadi enggak apa ya, enggak clear, terkesan bertele-tele, enggak not straight to the point. Ya, tidak langsung menuju apa yang menjadi poin yang kita mau sampaikan. Ya, the first thing first is your topic clear enough. The ideal path of deciding a topic start by making it as comprehensive as possible. Jadi kita buat judul juga itu, topik itu clear, tidak bertele-tele. Jangan, kalau misalnya ada 5 variabelnya, jangan seakan-akan topiknya itu membahas 5 variabel. Ya, saya sering temui itu paper yang dia sebetulnya membahas tentang, misalnya gini, judulnya sebetulnya yang dia mau sampaikan topiknya itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan gaji pegawai misalnya. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan gaji pegawai. Nah, dia buat topik itu atau dia buat judul seakan-akan yang dia mau bahas itu 5 variabel. Memanglah dalam analisis dan metodologinya dia membahas memang 5 variabel itu. Tapi topiknya apa? Topiknya adalah sebetulnya yang dia mau bahas adalah tentang kenaikan gaji. Apa yang mempengaruhi kenaikan gaji? Bukan faktor-faktor itu. Jadi yang topik intinya adalah yang mempengaruhi gaji atau tentang kenaikan gaji. Nah, variabel-variabelnya atau 5 variabelnya misalnya, itu cukup kita sampaikan di dalam abstrak atau di bagian introduction. Tidak perlu kita tuliskan semua 5 variabel itu dan judul. Nggak perlu. Ya, saya sering, terus terang kenapa saya singgung ini, karena saya sering dapati. Ya, sering dapati kalau dia menulis judul, dia menuliskan semua 5 variabel. Pengaruh, misalnya, pengaruh kerajinan, pengaruh kedisiplinan. Dia sebut itu, kerajinan, kedisiplinan, bla 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 sampai 5 variabel ya yang mempengaruhi kenaikan gaji pegawai di lembaga tertentu. Kemudian, is the topic researchable? Apakah topik tersebut bisa kita riset? Nah, ini juga jangan sampai kita buat topik yang apa ya, terlalu mengawang-awang, tidak apa ya, susah untuk kita buat dapat datanya misalnya, ya, ataukah kemungkinan atau kemudian datanya memang belum ada. Ya, jadi buatlah topik yang memang researchable, yang memang mudah untuk kita melakukan risetnya, baik dari sisi data, baik dari sisi waktu, baik dari sisi analisis dan metodologinya, baik juga dari kita sendiri sebagai seorang researcher. Walaupun ini ada pandangan lain, sekali lagi ada pandangan lain juga tentang ini, tentang apakah topik ini researchable atau tidak. Karena begini, ada sebagian di bidang applied science memandang bahwa kadang-kadang kalau bidang science itu topiknya adalah topik yang beyond, ya, di luar apa ya, di luar jangkauan logik. Nah, dan sebagian profesor atau bahkan nobelis di bidang applied science itu menganggap bahwa riset di bidang applied science itu kadang-kadang memang sesuatu yang out of mind, ya, tidak terjangkau logik. Ya, coba kita lihat judul-judulnya itu penerima Nobel fisika, kimia, atau judul-judulnya penerima Nobel ekonomi sekalipun,
itu kadang-kadang beyond logic. Ya, tapi kemudian ternyata dia mampu melakukan riset tersebut. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi debatable juga oleh sebagian expert. Tapi bagi kita orang-orang yang umum saja ini, sebaiknya memang kita buat topik yang mampu untuk kita lakukan riset. Mas Arno, diingatkan waktunya ya. Jangan sampai sana sudah mau buka puasa. Masih ada waktu. Masih ada ya? Ya. Buka puasa di sana jam berapa? Jam 6 lewat sekian, atau sekiannya berapa itu? Jam 6.02. Jam 2. Jam 6 lewat 9 Pak Arno. Ya, kalau di sini saya setengah 8 ya, karena beda waktu, jadi setengah 8. Maghribnya itu setengah 8 kurang lebih. 6 lewat 10. Masih ada Baik. 40 menit. Oh iya, baik, saya percepat saja. Nanti kita lebih explore ya lewat Q&A-nya. And will the topic be into your audience? Apa topik itu juga oleh orang lain? Itu juga itu yang topik yang menarik, tidak menarik, ya. Nah, kita untuk kita dan menarik juga dibaca oleh orang lain. Makanya kita cari kalau yang terkait dengan orang lain ini atau the other reader, ini sebaiknya kita cari apa yang tren. Ya, apa yang menjadi tren global sekarang. Ya, misalnya sekarang ya COVID-19, pandemi, lockdown, ya, tentang pertumbuhan ekonomi di masa pandemi, ya, tentang behaviornya orang di masa pandemi. Ya, semua dikaitkan dengan pandemi. Ya, itu insya Allah akan menjadi something yang interest ya dengan kepada audience. Kemudian is the topic original enough? Kemudian apakah topik itu original? Ya, ini juga debatable sebetulnya. Karena ya seperti tadi yang saya sampaikan, ada satu judul yang sebetulnya sudah sering dibahas oleh orang, tapi ternyata mampu kita modifikasi dan ternyata topik itu menjadi something yang original juga. Ya, misalnya tentang moratorium. Orang sudah banyak bahas tentang moratorium. Ya, ketika terjadi COVID-19 pandemi, ya moratorium bank. Tapi apakah itu kalau kita bahas tidak menjadi original kembali? Tidak, tetap menjadi original. Tergantung kepada novel apa yang kita mau sampaikan. Ya. Misalnya sekarang ini banyak orang bahas moratorium terkait dengan UKM. Moratorium terkait dengan loan atau pinjaman-pinjaman. Nah, tapi kalau kita lihat tema moratorium ini masih kurang yang bahas tentang apa efeknya ke bank. Kalau dia melakukan moratorium selama 6 bulan misalnya, apa efeknya ke bank? Iya, misalnya efeknya ada banyak yang kita dari satu topik explore lebih dalam kita baca itu betul banyak perkara yang dikaitkan. Jadi kita mesti tanya yang buat yang original. Skeleton point terkait dengan dan di mana sebetulnya kita mau stressing topik atau ide, topik dan novelty yang kita mau sampaikan dalam kayaknya keluar. terputus ya. Ya. Oke. Terputus, Ustaz. Dari signal. Nah, itu. Jadi biasanya kita tuliskan ide, topik atau apa yang kita mau sampaikan itu di mana tadi? Sudah lihat ya? Saya punya slide.
Oke. Biasanya kita letakkan di ujung, ya, di ujung bagian introduction. Ya, jadi kita letakkan di ujung introduction. Jadi paragraf terakhir di introduction kita letakkan ide, topik atau novelty kita di situ. Ya, di ujung dari introduction. Dan biasanya translasikan dengan tujuan riset. Dia tulis di situ, oleh karenanya paper ini bertujuan untuk, ya, biasanya dia tuliskan kalimat seperti itu. Padahal tidak semestinya, ya, tidak semestinya. Yang jelas kita gunakan dengan bahasa yang clear, menyampaikan apa topik, ide, dan novelty dari paper yang kita tulis tersebut. Kira ini dulu ya dengan topik terkait dengan novelty, hal-hal mudah-mudahan bisa dilewat tanya jawab. Saya kembalikan dulu Mas Arno. Terima kasih. Terima kasih Pak. Karena sudah enggak sering dipanggil Mas. Biasa panggil Ustaz. Terima kasih atas penyampaian materinya. Namun mungkin masih perlu kita stressing dalam bentuk TA terkait dengan apakah keinginan kita untuk menulis, ataukah langkah-langkah, ataukah pengalaman-pengalaman beliau yang ingin kita gali informasinya. Saya persilakan, saya buka sesinya karena sekarang ini waktu 17.33, masih ada waktu sekitar 30 menit kita untuk masuk buka puasa. Saya buka sesi pertama 3 orang. Saya persilakan, siapa yang Pak Dr. Azan, boleh? Pak Dr. Azan, boleh? Teman-teman yang lain ini dulu. Ya, ada yang lain, teman-teman. Saya harap sebenarnya begini, teman-teman yang CPNS, terus CPNS baru, kalau ada juga yang non PNS yang menginginkan menginginkan penulisan artikel, ini lebih banyak berinteraksi dibanding Pak Azan ini hanya rezeki mami yang rezeki mami. Jengki begitu, Pak. Saya lagi di rumahnya temannya Ustadz Bayu ini di Makassar. Di rumahnya Bung Nawan, Ustadz. Iya. Lagi jaga anak yang sakit di Makassar. Silakan teman-teman, yang kawan-kawan yang ya, silakan teman-teman. Sebenarnya mau di stressing begini, yang kalau yang dosen senior, sebenarnya untuk menulis artikel itu sering dilakukan, tapi yang dirasakan adalah ya penolakan, sehingga banyak teman-teman yang ini kita jujur saja adalah terkendala untuk kenaikan ke lektor kepala, ke LK, ya, ke LK. Ada beberapa ketika penilaiannya dibaca, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam bentuk artikel, khususnya untuk di bidang penelitian. Salah satunya adalah
Ada juga pengalaman teman-teman penulisannya bahwa tulisan tersebut tidak sesuai dengan skop, tidak sesuai dengan disiplin ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, keterbatasan kita untuk menyasar apa? Menyasar jurnal. Saya ingat ada beberapa tahun yang lalu ada beberapa jurnal-jurnal yang jurnal internasional yang Bapak sebagai reviewer di dalamnya yang pernah menawarkan untuk kita bisa kolaborasi. Dan waktu itu saya tidak terlalu respon untuk kayak teman-teman karena malu. Belum ada pengalaman untuk menulis, tapi pernah kita tawarkan terkait untuk bagaimana kolaborasi antara UKM dengan teman-teman. Mungkin melalui kesempatan ini, apakah masih punya kemungkinan untuk itu, untuk kita laksanakan? Karena kebetulan di sini unsur pimpinan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sudah hadir, baik itu wakil dekan 1, wakil dekan 2, dan wakil dekan 3. Nah, kemarin kalau Bu Dekan ini sudah, jadi mungkin dengan saya buka perusahaan ini mungkin ada sedikit gambaran. Sambil menunggu teman-teman untuk mempersiapkan pertanyaan. Oke, ada juga yang mengangkat ini sambil mengangkat, ada angkat tangan nih dari Pak Andi Musniwan. Silakan Pak Andi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup jelas? Ya. Jelas. Oh ya, Mas Bayu, mohon izin Mas Bayu ya. Iya. Ya, ini terkait dengan tadi di slide-nya itu yang PowerPoint-nya itu yang ketiga itu apa ya? Saya agak kurang tanggap tadi yang ketiga di slide-nya. Kemudian terkait dengan ini kan pemahaman kita terhadap bahasa asing juga ini Mas. Bahasa asing ya yang slide kedua Mas. Ya, slide kedua. Iya, oke. Keep instruksi ya. Oh, berarti keep instruktur ya. Keep instruktur. Oke. Terkait dengan kita juga ini sebagai awam di dunia jurnalis, di jurnal, kemudian pemahaman ada juga pemahaman tentang bahasa asing yang masih kurang, ya setengah-setengah lah gitu, kayak gitu ya Mas. Artinya mengarah tadi melihat daripada judul-judul yang ingin dicari sebagai ide, adakah trik-trik yang lain Mas ketika kita ingin melihat, misalkan kita tidak temukan ide itu di judul-judul, namun ada mungkin kalau kita buka satu-satu judul tersebut biasanya agak lama atau mungkin cepat bosan kita gitu. Ada mungkin triknya Mas Bayu dalam mengatasi hal-hal seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Andi. Ada yang lain? Ya, saya jawab aja dulu Pak Mas Kardi, Mas Andi. Iya, langsung saja Pak, langsung. Jadi ya tadi kita langsung sampaikan kalau melihat paper-paper ada dalam Elsevier itu atau dalam platform yang lain, itu nggak usah baca isinya. Ya kalau memang itu dianggap melelahkan, mengambil banyak waktu dan juga bahkan membosankan, cukup lihat judulnya. Dan tadi saya sudah kasih contoh di Google Scholar, itu kita cukup lihat judulnya kan, sampai kemudian kita menemukan ide, ya kan? Tadi saya coba share ya kembali tentang
di Google Scholar itu kalau kita buka ya seperti ini. Ya ini kan tadi saya coba buka ya. Sampai kemudian menemukan lagi satu ide, wakaf besuku kontroversi. Ini orang belum tulis nih. Ya, padahal tadi saya cuma melihat judul-judul doang. Ya. Sehingga kemudian dapat inspirasi, ternyata ada yang belum ditulis, dibilang wakaf wakaf kaitannya dengan suku, kontroversinya apa. Bisa juga kita misalnya tentang growth ya, economic growth. Ya misalnya kita adalah orang yang ekonomi pembangunan. Ya, ekonomi pembangunan berarti terkait dengan pertumbuhan ekonomi kan. Kita cari aja dulu di Google Scholar. Nah, kita dapatkan banyak topik-topik ya kan? Banyak topik-topik di sini. Nah, ini cuma judul-judul doang ini. Oh, ternyata ada di antara, nggak mungkin lah di dalam benak kita atau di dalam logika kita tidak ada yang judul yang kita baca ini tidak ada sesuatu yang menarik. Mesti ada yang menarik perhatian kita. Ya kan? Mesti ada menarik perhatian kita. Nah, kalau saya baca ini yang di antara yang menarik perhatian saya adalah ini. Model economic growth. Model economic growth. Nah, kalau saya dapat model economic growth, saya cobalah cari model economic growth. Tulis saja begitu. Atau model ya, economic growth model. Maka akan keluar semua terkait dengan model economic growth seperti sini stagnationist model of economic growth. Kekuatan. Ya kan? Macam-macam nih, macam-macam, ada macam-macam model. Nah, kira-kira kalau saya ambil lagi misalnya ya ini yang agak aneh judulnya ya kan. Nah, lalu kemudian saya copy, kemudian saya letakkan Indonesia. Ya, Indonesia. Ya, ternyata ada beberapa tulisan yang kaitkan dengan Indonesia. Nah, ini kan diantara cara kita mencari ide. Jadi sini misalnya Indonesia democratic stagnation. Macam-macam lah ya. Jadi kita dari kata stagnasi kita bisa banyak dapatkan. Ya, bisa saja kalau Anda mau kaitkan dengan Islam misalnya stagnationist model of economic growth in Indonesia in Islamic perspective misalnya. Dapat lagi model ide baru dari perspektif Islam. Banyak. Ya, jadi ini sebetulnya salah satu cara yang paling simpel yang biasa dilakukan oleh para expert kita dalam mencari ide-ide atau topik-topik yang menarik dengan scamming ya, namanya metode scamming. Ya. Metode scamming topik di dalam berbagai platform yaitu Elsevier kah, Web of Science kah, atau Google Scholar. Insya Allah kita bisa dapat. Kemudian yang menjadi masalah tadi katanya juga adalah masalah bahasa. Ini memang kendala, tapi saya rasa kalau kendala bahasa itu mungkin kita bisa sebut problem nomor sekian lah. Kenapa? Karena bagaimana kita mau juga membuat paper dalam bahasa Inggris, paper dalam bahasa Indonesia pun kita susah kan. Jadi, saya biasa sarankan kepada kawan-kawan, jangan dulu pikirkan bahasa Inggrisnya, pikir dulu tulisan bahasa Indonesianya. Pikirkan dulu complete production to the conclusion sampai reference, semuanya komplit dalam bahasa Indonesia, baru kemudian pikirkan bahasa Inggrisnya. Ya, nomor kesekian itu bahasa Inggrisnya. Nanti kalau sudah jadi, terserah Anda mau translate Google Translate dulu kah, atau mau menggunakan jasa translator kah, atau bagaimana, itu kan nanti bisa solusinya kemudian. Yang jelas full paper complete-nya jadi dulu. Ya, jangan belum apa-apa menulis gimana bahasa Inggrisnya. Wah, enggak jadi papernya itu. Karena memang kita adalah bukan native speaker. Ya, dan saya terus terang beritahu, kalau boleh saya beritahukan, di Malaysia sendiri yang rata-rata bahasa keduanya adalah bahasa Inggris, itu masih menggunakan jasa translator. Masih menggunakan jasa translator. Biarpun mereka tulis dalam bahasa Inggris, misalnya, sudah jadi paper dalam bahasa Inggris, mereka masih pakai jasa translator dengan proofreader. Apalagi kalau yang memang kita memang
basic bahasa Inggris kita masih lemah, ya nggak apa-apa, tulis dulu dalam bahasa Indonesia full paper. Nanti setelah itu baru kita pikirkan gimana menjadikannya dalam bahasa Inggris. Jangan jadikan kendala bahasa Inggris itu, ya. Saya kira demikian, Mas Arno. Oke, terima kasih Mas Bayu. Yep. Model pencarian ide yang tadi katakan bahwa model skimming sebenarnya banyak yang membantu kita selain tadi manual yang menggunakan masuk ke jurnal, masuk ke Google. Ada juga beberapa sebenarnya sudah berkembang itu menggunakan aplikasi ya. Menggunakan aplikasi. Misalnya mencari tema-tema tertentu berdasarkan keyword, itu kan bisa ada aplikasi yang sifatnya free dan sifatnya juga yang berbayar. Salah satunya adalah kita menggunakan Publish Offer 7, Publish Offer 7. Terus untuk mapping melihat kebaruan atau apakah tema tersebut sudah banyak dibahas, itu kan salah satu bisa menggunakan yang free itu bisa menggunakan post viewer, dan yang berbayar itu ada namanya Poyan ya. Ini yang bisa di pelatihan yang biasa diperkenalkan. Salah satunya kalau menggunakan aplikasi. Jadi sebenarnya bukan hal yang sangat rumit sekarang, tapi hanya apakah keinginan kita untuk lebih konsen di situ atau tidak. Karena banyak nih kemudahan. Cuma kegiatan ini sebenarnya adalah untuk mengupgrade teman-teman supaya ada keinginan. Sebenarnya tujuannya itu. Kembali ke Mas Arno, ya. Terkait dengan, kalau boleh saya tambahkan sedikit terkait dengan aplikasi. Kalau kita misalnya penulis pemula atau mau mengimprove improve kita punya capability, sebetulnya kalau saya pribadi tidak terlalu menyarankan menggunakan aplikasi. Walaupun itu memang memudahkan kerja. Kenapa? Karena di satu sisi itu tidak memberikan kita semacam experience, tidak memberikan kita semacam latihan, exercise, bagaimana mencari ide secara natural. Sebetulnya, ya. Dan maksud saya, kalau kita boleh mencari ide secara natural, kapabilitas kita meningkat, dia menjadi sebuah bakat alami, sehingga sebetulnya akhirnya itu melatih logik kita untuk kemudian bisa menemukan ide-ide baru kembali. Ya, jadi enggak ada masalah pakai aplikasi, cuma kalau bisa kita latih dulu diri kita mencari secara natural, sehingga nanti proses pencarian itu melekat dalam diri kita, membiasakan diri kita, sehingga ide-ide itu nanti akhirnya dengan sendirinya muncul juga secara natural. Ya, jadi supaya kita tidak tergantung juga dengan aplikasi. Ya, itu sedikit catatan tentang aplikasi. Ya, ada satu lagi. Silakan Bu Aminata. Lanjut langsung dengan Sadri. Ibu Aminata dulu. Terima kasih Pak Arno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya saya berteman Facebook sama Ibu. Iya Bu, iya Pak. Saya sering chat ya, berapa kali, 2 kali. Begini Pak, jadi saya kan termasuk penulis pemula. Nah, dari judul-judul saya itu tidak betul-betul ada yang pernah tembus di jurnal. Jadi pernah masuk di proceeding, walaupun sempat ikut seminar internasionalnya, tapi ya hanya sampai di proceeding saja. Nah, terus pernah apply juga proposal disertasi ya, ditolak lagi, judulnya kurang nendang ya, kurang berdampak katanya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan Pak, jadi kalau tadi tipsnya Bapak tadi kan tentang menulis judul topik yang baik. Nah, kalau yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita bisa menulis topik yang dia itu selain baik juga keren ya, atau spektakuler. Jadi kalau kita sekali apply untuk PhD ataupun untuk beasiswa, proposal beasiswa langsung tembus begitu Pak. Nah, mohon saran, tips dan sarannya. Terima kasih. Ya, masih ada satu Pak. Masih ada satu. Langsung Pak Sadri.
Atau saya jawab dulu ya, Mas Arno? Biar kena supaya langsung saja. Oh iya. Ya. Pak Sadri, waktu sudah waktu. Pak Sadri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngelanjutin aja pertanyaannya Mbak Aminata tadi. Ini saya kan sering juga baca-baca ini jurnal di Elsevier, ada Business Horizon, European Business Management gitu kan. Itu saya melihat ada beberapa judul gitu kan, kalau bicara judul, ada beberapa judul yang diterima di Elsevier dan itu jadi most city-side artikel gitu kan. Itu judulnya itu berbau fiksi gitu ya. Ada judul-judul yang berbau fiksi. Ya mungkin disebut dengan kalau Bu Aminah tadi itu monumental atau fenomenal gitu kan. Bisa Mas jelaskan seperti apa bentuk pembuatan judul oleh orang-orang yang sudah menulis di artikel itu yang berbau fiksi tadi itu. Itu aja Mas. Makasih. Iya. Iya, jadi begini, sebetulnya soal ditolak atau diterimanya sebuah paper ilmiah itu bukan hanya persoalan judul sebetulnya. Jadi terlalu kalau ada reviewer kemudian menolak sebuah paper hanya karena persoalan judul, itu terlalu dangkal juga cara mereviewnya ya. Cuma memang judul itu yang menarik perhatian pembaca. Judul itu yang menarik perhatian seorang review untuk membaca gitulah. Jadi bukan judul satu-satunya sebagai penentu ditolak atau diterimanya, tapi dia yang menarik perhatian. Nah, apa membedakan kita orang Timur dengan orang Barat kadang-kadang dalam newspaper? Coba kalau kita lihat Elsevier atau Web of Science, judul-judul mereka itu tidak kaku, itu satu. Tidak kaku bahasanya. Maksudnya bahasanya itu adalah bukan bahasa-bahasa yang baku dipakai dalam dunia akademik. Biasanya justru bahasa-bahasa yang dipakai sehari-hari. Ya, bahasa-bahasa yang dipakai. Nah, kita kadang-kadang kalau menulis di orang-orang Timur itu menulis judul kaku. Kayak gimana gitu. Bahasanya kayak bahasa resmi gitu, kayak bahasa seminar gitu. Misalnya seminar tata kelola ya perusahaan ya menghadapi itu kan resmi, bahasa baku seminar sebetulnya. Tapi di jurnal tidak semestinya kita menggunakan bahasa kaku kayak begitu. Ya, bisa saja kita misalnya dalam di judul itu ya, kita menulis what happened, kita tanya what happened to the form in the pandemic era. Kita tuh bisa kayak bahasa gaul atau bahasa sehari-hari misalnya. Enggak ada masalah. Atau kan misalnya kita pakai bahasa-bahasa kayak orang lagi ngobrol dengan orang lain. Iya. Jadi menuliskan sebuah judul itu supaya orang tertarik, ya jangan kaku dan jangan menggunakan bahasa yang terlalu resmi, ya. Tapi yang penting adalah bahwa judul ini bisa menarik perhatian orang untuk membaca lebih lanjut apa topik atau apa yang sedang kita bahas di dalam paper tersebut. Ya, saya kira itu Mas Arno. Jadi yang penting jangan gunakan bahasa kaku, ya. Kalau perlu bahasa pergaulan pakai, ya. Kemudian ya, tentu saja bahasa Inggris yang betul, ya. Bahasa Inggris dengan grammar yang betul. Saya kira demikian Mas Arno. Karena sudah mau menarik. Saya ingat kemarin terkait dengan judulnya. Karena ini antara judul yang berbahasa Inggris dengan judul yang berbahasa Indonesia. Terus dengan yang tadi bahasanya pemateri adalah kaku. 1 minggu yang lalu sempat sambil membuka profil pemakalah, ada teman yang memang dosen bahasa Indonesia melihat beberapa judul-judul di Elsevier sambil berkomentar. Inilah karena melihat ada judul yang langsung mempertanyakan tadi yang kata what happened, kata tanya. Sehingga dia mempunyai kesimpulan bahwa inilah yang kakunya kita di bahasa Indonesia, karena kita harus sesuai dengan tata bahasa yang baku, sedangkan yang untuk penulisan jurnal-jurnal di internasional sudah tidak melihat itu, sehingga pandangan pribadinya adalah
memang harus kita open mind terkait dengan judul. Karena sudah berapa banyak judul-judul yang memang secara tata bahasa itu tidak dalam tanda kutip ya tidak mengikuti ya. Tetapi salah satu komentarnya adalah kemarin itu teman, masa judul sudah kayak rumusan masalah. Sebenarnya judul kayak rumusan masalah. Padahal itu juga jurnal Q1 sehingga pandangannya bahwa jangan sekarang untuk judul itu sekarang tidak kaku. Dan judul itu juga itu bisa bukan langsung di awal, tapi bisa saja tercipta di belakang. Nah. Ada yang lain kalau intinya memang tidak kaku, kita luas, fleksibel saja. Yang penting topik judul yang kita buat itu sesuai dengan topik atau isi yang kita mau sampaikan sebetulnya. Jadi jangan misalnya kita mau meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan, kita tulis juga determinan faktor ini seperti dalam bahasa Inggris kaku kan? Nggak semestinya begitu. Nggak semestinya. Bisa saja kita pakai kata tanya, what happened to the firm in the pandemic era? Ya, what happened to your firm? Misalnya kita tanya langsung pada seakan-akan pembaca itu adalah lawan bicara kita, nggak masalah. Nggak masalah. Oke, masih Aminata? Masih mau bertanya atau sudah? Masih bertanya tadi kah? Sudah Kak. Maghrib. Oh enggak ya. Besok lagi. Oke. Karena waktu sudah mendekati buka puasa, sudah pukul 17.58. Saya rasa cukup dan mungkin kita bisa kembangkan di pertemuan selanjutnya. Dan mudah-mudahan waktu kita bisa fleksibel terkait dengan, karena ini waktu puasa, nanti kita schedule ulang di fakultas bagaimana baiknya. Tapi Bang Arno. Iya, silakan. Mungkin pertemuan berikutnya sudah ada judul atau tema artikel yang bisa dikembangkan untuk pertemuan berikutnya untuk teman-teman. Iya. Saya harap juga begitu, kalau bisa ada paper yang bisa kita jadikan contoh, misalnya papernya kawan-kawan, nggak masalah kita bahas ya, yang jadi contoh, jadi nanti saya coba bahas langsung ke papernya, supaya lebih aplikatif. Iya. Oke. Saya cukup ya. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini. Untuk lebih afdalnya pertemuan ini, saya mengajak kawan-kawan, rekan-rekan atau peserta dalam forum ini mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan syukran kasiran. Kukira baca doa buka puasa Bang Arno tadi. Pak Edi Indra tuh angkat tangan. SN, doa apa? Tapi tanpa mengurangi rasa hormat, diundang semuanya untuk buka puasa di masjid terdekat masing-masing nih. Ya.